Bungsu Channel. Pendiri kerajaan Kahuripan adalah Airlangga atau sering pula disingkat Erlangga yang memerintah di tahun 1009 sampai 1042 dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharmawangsa Airlangga Ananta Wickramatunggadewa. Lantas, ada kaitan apa dengan kerajaan Panjalu Kediri? Nama Airlangga berarti air yang melompat. Ia lahir di tahun 990. Ibunya bernama Mahendra Datta, seorang putri Wangsa Isana dari kerajaan Medang. Ayahnya bernama Udayana, raja kerajaan berdahulu Bali dari Wangsa Warmadewa. Airlangga memiliki dua orang adik, yaitu Marakata menjadi raja Bali sepeninggal ayah mereka, dan anak bungsu naik tahta sepeninggal Marakata. Menurut prasasti Pucangan, di tahun 1006, Airlangga menikah dengan putri pamannya yaitu Dharmawangsa, saudara Mahendra Datta, di Watan, ibu kota kerajaan Medang. Tiba-tiba, kota Watan diserbu Raja Murawari dari Yawaram yang merupakan sekutu kerajaan Sriwijaya. Dalam serangan itu, Dharmawangsa tewas, sedangkan Airlangga lolos ke hutan pegunungan Wonogiri ditemani pembantunya yang bernama Empu Narotama. Saat itu, ia berusia 16 tahun dan mulai menjalani hidup sebagai pertapa. Salah satu bukti petilasan Airlangga sewaktu dalam pelarian dapat dijumpai di Sendang Made, Kudu Jombang, Jawa Timur. Nama kerajaan yang didirikan Airlangga pada umumnya lazim disebut Kerajaan Kahuripan. Padahal sesungguhnya Kahuripan hanyalah salah satu nama ibu kota kerajaan yang pernah dipimpin Airlangga. Setelah 3 tahun hidup di hutan, Airlangga didatangi utusan rakyat yang memintanya supaya membangun kembali kerajaan Medang. Mengingat kota Watan sudah hancur, Airlangga pun membangun ibu kota baru bernama Watan Mas di dekat Gunung Penanggungan. Nama kota ini tercatat dalam Prasasti Cane tahun 1021. Menurut Prasasti Terep, di tahun 1032, Watan Mas kemudian direbut musuh sehingga Airlangga melarikan diri ke desa Patakan. Berdasarkan Prasasti Kamalakian tahun 1037, ibu kota kerajaan sudah pindah ke Kahuripan, yaitu di daerah Sidoarjo sekarang ini. Menurut Prasasti Pawatan 1042, pusat kerajaan kemudian pindah ke Daha, yaitu daerah Kediri sekarang. Berita ini sesuai dengan naskah serat Calon Arang yang menyebut Airlangga sebagai Raja Daha. Bahkan Nagara Kertagama juga menyebut Airlangga sebagai Raja Panjalu yang berpusat di Daha. Ketika Airlangga naik tahta di tahun 1009, wilayah kerajaan hanya meliputi daerah Sidoarjo dan Pasuruan saja. Karena sepeninggal Dharmawangsa, banyak daerah bawahan yang melepaskan diri. Mula-mula yang dilakukan Airlangga adalah menyusun kekuatan untuk menegakkan kembali kekuasaan Wangsa Isana atas Pulau Jawa. Pada tahun 1023, kerajaan Sriwijaya yang merupakan musuh besar Wangsa Isana dikalahkan Rajendra Choladewa, Raja Cholamandala dari India. Hal ini membuat Airlangga merasa lebih leluasa mempersiapkan diri menaklukkan Pulau Jawa. Penguasa pertama yang dikalahkan oleh Airlangga adalah Raja Hasin. Di tahun 1030, Airlangga mengalahkan Wisnu Prabawa, Raja Wuratan, Wijayawarma Raja Wangker, kemudian Panuda Raja Lewa. Pada tahun 1031, putra Panuda mencoba membalas dendam, namun dapat dikalahkan oleh Airlangga. Ibu kota Lewa dihancurkan pula. Di tahun 1032, seorang raja wanita dari daerah Tulungagung sekarang berhasil mengalahkan Airlangga. Isana Watan Mas dihancurkan. Airlangga terpaksa melarikan diri ke desa Patakan ditemani Mapanji Tumanggala. Airlangga membangun ibu kota baru di Kahuripan. Raja wanita itu akhirnya dapat dikalahkan. Dalam tahun 1032 itu pula, Airlangga dan Empu Narotama mengalahkan Raja Wurawari, membalaskan dendam Wangsa Isana. Terakhir, pada tahun 1035,
Airlangga menumpas pemberontakan Wijayawarma, Raja Wengker yang pernah ditaklukkan dulu. Wijayawarma melarikan diri dari kota Tapa, namun kemudian mati dibunuh rakyatnya sendiri. Setelah keadaan aman, Airlangga pun mulai mengadakan pembangunan-pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan yang dicatat dalam prasasti-prasasti peninggalan antara lain membangun Sriwijaya Asrama di tahun 1036, membangun Bendungan Waringin Sapta di tahun 1037 untuk mencegah banjir musiman, memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh yang letaknya di Muara Kalibrantas dekat Surabaya sekarang, membangun jalan-jalan menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan, meresmikan pertapaan Gunung Pujangan di tahun 1041 dan memindahkan ibu kota dari Kahuripan ke Daha. Airlangga juga perhatian terhadap seni sastra. Di tahun 1035, Empu Kanwa menulis Arjuna Wiwaha yang diadaptasi dari epik Mahabharata. Kitab tersebut menceritakan perjuangan Arjuna mengalahkan Niwatakawaca sebagai kiasan Airlangga mengalahkan Urawari. Pada tahun 1042, Airlangga turun tahta menjadi pendeta. Menurut Serat Calonarang, ia kemudian bergelar Resi Airlangga Jatiningrat. Sedangkan menurut Babat Tanah Jawi, ia bergelar Resi Gentayu. Namun yang paling dapat dipercaya adalah prasasti Gandakuti di tahun 1042 yang menyebut gelar kependetaan Airlangga adalah Resi Aji Paduka Mpungku Sang Pinaka Catraning Buana. Menurut cerita rakyat, putri mahkota Airlangga menolak menjadi raja dan memilih hidup sebagai pertapa bernama Dewi Kilisuci. Nama asli putri tersebut dalam prasasti Cane di tahun 1021 sampai prasasti Turun Hyang di tahun 1035 adalah Sang Grama Wijaya Tungga Dewi. Menurut Serat Calonarang, Airlangga kemudian bingung memilih pengganti karena kedua putranya bersaing memperebutkan tahta. Mengingat dirinya juga putra Raja Bali, maka ia pun berniat menempatkan salah satu putranya di pulau itu. Gurunya yang bernama Empu Barada berangkat ke Bali mengajukan niat tersebut namun mengalami kegagalan. Empu Barada adalah seorang tokoh yang ada kaitannya dengan Alas Purwo Banyuwangi. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Udayana digantikan putra keduanya yang bernama Marakata sebagai Raja Bali, dan Marakata kemudian digantikan adiknya yang lain yaitu anak Wungsu. Airlangga terpaksa membagi dua wilayah kerajaan. Empu Barada ditugasi menetapkan perbatasan antara bagian barat dan timur. Peristiwa pembelahan ini tercatat dalam Serat Calonarang, Nagara Kertagama, dan Prasasti Turun Hyang II. Maka terciptalah dua kerajaan baru. Kerajaan barat disebut Panjalu atau Kediri, berpusat di kota baru yaitu Daha, diperintah oleh Sri Samarawijaya. Sedangkan kerajaan timur bernama Janggala atau Jenggolo, berpusat di kota lama yaitu Kahuripan, diperintah oleh Mapanji Garasakan. Dalam Prasasti Pamwatan tanggal 20 November 1042, Airlangga masih bergelar Maharaja. Sedangkan dalam Prasasti Gandakuti di tanggal 24 November 1042, ia sudah bergelar Resi Aji Paduka Mpungku. Dengan demikian, peristiwa pembelahan kerajaan diperkirakan terjadi di antara kedua tanggal tersebut. Tidak diketahui dengan pasti kapan Airlangga meninggal. Prasasti Sumengka tahun 1059, peninggalan kerajaan Jenggolo, hanya menyebutkan Resi Aji Paduka Mpungku dimakamkan di Tirta atau pemandian. Kolam pemandian yang paling sesuai dengan berita Prasasti Sumengka adalah Candi Belahan di lereng Gunung Penanggungan. Pada kolam tersebut ditemukan Arca Wisnu disertai dua dewi berdasar Prasasti Pujangan di tahun 1041
diketahui Airlangga adalah penganut Hindu Wisnu yang taat. Maka ketiga patung tersebut dapat diperkirakan sebagai lambang Airlangga dengan dua istrinya, yaitu Ibu Sri Samarwijaya dan Ibu Mapanji Garasakan. Pada Candi Belahan ditemukan angka tahun 1049. Tidak diketahui dengan pasti apakah tahun itu adalah tahun kematian Airlangga ataukah tahun pembangunan candi pemandian tersebut. Maharaja Jayabaya adalah Raja Kadiri yang memerintah di tahun 1135 sampai 1157. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Marweswara Madusudana Awataranindita Sustrisingha Parakrama Uttunggadewa. Pemerintahan Jayabaya dianggap sebagai masa kejayaan Kediri. Peninggalan sejarahnya berupa Prasasti Hantang di tahun 1135, Prasasti Talan 1136, dan Prasasti Jepun 1144, Sestaka Kawin Baratayuda 1157. Pada Prasasti Hantang atau biasa juga disebut Prasasti Ngantang terdapat semboyan Panjalu Jayati, yaitu Kediri menang. Sri Maharaja Kertajaya adalah raja terakhir Kediri yang memerintah sekitar tahun 1194 sampai 1222. Pada akhir pemerintahannya, ia dikalahkan oleh Ken Arok dari Tumapel atau Singosari, yang menandai berakhirnya masa kerajaan Kediri. Sejak tahun 1222, Kediri menjadi daerah bawahan Tumapel Singosari. Menurut Negara Kertagama, putra Kertajaya yang bernama Jayasabha diangkat Ken Arok sebagai Bupati Kediri. Tahun 1258, Jayasabha digantikan putranya yang bernama Sastrajaya. Kemudian di tahun 1271, Sastrajaya digantikan putra yang bernama Jayakatwang. Pada tahun 1292, Jayakatwang memberontak dan mengakhiri riwayat Tumapel. Terima kasih telah menonton acara kami, Ingsun Channel. Salam rahayu dari kami, Raden Panji Ingsun.